Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja kan ya? Nah, selamat datang di channel Geo Lovers. Oke, nah channel ini akan membahas tentang seputar kisi-kisi atau cara pengerjaan soal-soal yang nanti akan keluar di PTN ya. Tapi yang kita bahas itu bukan soal asli, tapi merupakan hanya model soal saja ya. Karena kalau soal asli itu kemungkinan besar tidak dapat disebarluaskan oleh pihak LPTNP ya. Tapi kan masih ada tuh soal-soal dari hasil orang-orang yang dulu ikut PTN kemudian dia masih ingat soal-soalnya apa. Nah, kita buat berdasarkan kisi-kisi dari situ, oke? Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang berhubungan dengan SIMAK ya. Jadi di sini ada SIMAK UI 1. Nah, SIMAK UI 1 berarti ini adalah upload pertama kalinya mengenai SIMAK. Oke, kita mulai bahas saja soalnya ya. Mari, nomor pertama. Nah, di sini nomor 31 ternyata ya. Bentuk medan yang mempengaruhi pola pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang pola pertanian, berarti kan tanaman apa yang nanti akan ditanam di situ. Nah, berdasarkan apa nih tanaman tersebut? Berdasarkan bentuk medan. Bentuk medan biasanya mengkaji pada masalah morfologi. Nah, berarti bentuk muka bumi seperti apa yang menentukan jenis pertanian apa. Maka biasanya ada salah satu klasifikasi iklim di situ ya. Namanya adalah klasifikasi iklim Junghun. Junghun dia mengklasifikasikan iklim berdasarkan suhu dan ketinggian. Artinya setiap ada perbedaan ketinggian tertentu itu menghasilkan jenis tanaman yang berbeda pula tergantung dari suhu dan ketinggiannya. Artinya semakin tinggi tempat, kondisi suhu akan semakin dingin, maka akan mempengaruhi jenis tanaman apa yang nanti akan dibudidayakan di situ. Maka jika dilihat dari sini ya, bentuk medan yang mempengaruhi pola pertanian di Indonesia itu yang pertama adanya variasi tenaga endogen. Oh enggak ya, kan di sini kan dia membicara tentang morfologi, berarti variasi tenaga endogen dan tenaga eksogen itu salah ya. Kemudian bentuk aliran sungai yang tidak beraturan. Bentuk aliran sungai kan dia hanya melihat dari bentuk sungainya seperti pola alirannya kayak gimana gitu kan ya. Nah, dia tidak terlalu mengacu pada kawasan morfologinya gitu kan ya. Maka yang ini juga kurang tepat. Variasi jenis batuan dasar. Nah, batuan dasar kan itu terletak di mana saja, jadi dia tidak menentukan adanya ketinggian di situ. Maka ini juga bukan ya. Kemudian variasi lereng. Nah, ini benar nih. Variasi lereng dan ketinggian tempat. Oke, berarti ini berhubungan dengan ketinggian tempat ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya yang D gitu. Sebaran gunung api juga enggak ya, karena kalau sebaran gunung api itu dilihat dari jenis tanah subur yaitu andosol dan rigosol itu ya. Nah, jadi dia tidak memperhatikan pada bentuk medannya. Oke, jadi nomor 31 itu ya. Jadi bentuk medan yang mempengaruhi pola pertanian di Indonesia itu adalah jika dilihat dari klasifikasi iklim Junghun, maka dia mengacu pada suhu dan ketinggiannya. Ya udah, kita cari mana yang ada suhu dan ketinggian. Oh, ternyata yang D saja. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya, aman ya. Oke, mantap. Mari kita next ke nomor berikutnya. Kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa chat di kolom komentar ya nanti ya. Di antara negara ASEAN berikut yang tidak berada dalam rumpun Melayu. Oh, ini mah kalau rumpun Melayu berarti saya sih termasuk orang Melayu ya. Oke, nah ras Melayu ini dia di ASEAN ada di mana aja? Oh, ini nih. Ini mah enak nih, Indonesia, Malaysia, Brunei. Indonesia, Malaysia dan Brunei. Jadi di sini kita lihat Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei. Itu kan dia ada di satu buah kawasan ya. Ini ada di Kalimantan nih. Kalimantan kan di sini dia terbagi menjadi beberapa negara di sini ya. Ini kan ya. Gini. Gini. Ini Indonesianya, ini Malaysianya dan ini Brunei-nya. Ya udah, berarti sukunya sama di sini nih. Di sini pasti ada Melayu, di sini ada Melayu dan di sini juga ada Melayu. Nah, tinggal dicek nih. Bagaimana dengan Filipina? Oh, katanya di Filipina itu ada yang namanya suku Mestizo di sini. Mestizo. Nah, suku Mestizo ini dia campuran antara Melayu dan Spanyol.
Ya berarti kalau misalkan ada campuran Melayu dan Spanyol berarti ada rumpun utamanya Melayu. Maka ya dia pertama besar. Maka pasti mesti Filipina juga adalah suku Melayunya ada di situ ya. Maka ya Vietnam jawabannya. Karena di Vietnam itu tidak ada suku Melayu, kebanyakan di sana adalah keturunan Tionghoa gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya, aman ya, aman ya. Oke, kalau aman kita langsung next ke nomor berikutnya, nomor 33. Daerah pusat usaha atau CBD di Indonesia selalu ditandai dengan keberadaan. Nah, kita analisis dulu apa sih CBD itu. CBD kan kalau dikatakan sebagai Central Business District ya. Distrik. Nah, ya benar. CBD itu adalah Central Business District ya. Jadi di sini adalah pusat kegiatan kota. Nah, di sini kan juga dikatakan dia adalah pusat kegiatan usaha. Nah, penentuan lokasi-lokasi ini itu adalah salah satu teori seperti di sini dikatakan nih, ada yang namanya teori penggunaan lahan kota ya. Nah, di sini ada teori penggunaan lahan kota itu ada 3 teori. Nih yang pertama ada teori konsentris. Nah, teori konsentris ini kata Burgess ya. Burgess. Kemudian ada yang kedua teori sektoral. Ini dia kata Homer Hoyt. Kemudian yang ketiga ada yang namanya inti ganda. Nah, inti ganda ini dia dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Nah, ketiga teori ini sama, dia menganalisisnya di Chicago ya, salah satu kota. Nah, karena dianalisis di satu tempat, berarti dia melihat dari karakteristik dan kecenderungan kesamaan di kota tersebut. Jadi dia tidak menganalisis di kota yang berbeda ya. Makanya di sini bentuk-bentukannya itu berdasarkan dari teori-teori yang mereka lakukan di kota tersebut. Oke, kita cek salah satu teori aja di sini ya. Misalkan yang pertama itu ada teori konsentris nih. Konsentris. Nah, untuk yang teori konsentris ini bentuknya dia membulat kayak gini. Ada 5 region di sini ya. Jadi ada 5 kawasan nih. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, berarti ini terakhir nomor 5 ya. Nah, jadi ada 5 kawasan kayak gini nih, nomor 5. Nah, untuk yang nomor satunya itu adalah CBD. Jadi kawasan CBD itu ada di pusat kota. Nah, biasanya ini dicirikan dengan kawasan perkantoran di sini, perkantoran. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya industri atau niaga. Nah, ini adalah zonasi nomor 2, industri dan niaga itu. Yang nomor 3 ini ada kelas bawah, ini nomor 3. Jadi orang-orang yang berpenghasilan rendah itu ada di zonasi ketiga. Nah, untuk zonasi keempat ini ada kelas menengah. Nah, untuk yang nomor 5 itu adalah kelas atasnya. Nah, kata si Burgess dalam teori konsentrisnya itu, dia ada 5 region bergantung dari harga lahan dan sewa tanahnya. Ini kalau kata konsentris ya. Nah, kata Burgess itu kawasan tersebut akan dibedakan berdasarkan sewa lahan dan harga tanah, sehingga orang-orang yang tinggal di situ pun akan mengkategorikan berdasarkan kelompok-kelompok mereka sendiri secara homogen ya. Dimana CBD itu kawasan perkantoran, dan yang kedua industri dan niaga, yang nomor 3 adalah kelas bawah, yang nomor 4 kelas menengah, dan yang kelima adalah kelas atas. Berarti jika kita masuk ke soal dari sini ya, daerah pusat usaha atau CBD di Indonesia selalu ditandai dengan apa? Ya udah, ini jawabannya adalah perkantoran. Nah, ini yang A ya. Rumah sakit ini tidak selalu di situ. Bangunan industri ada di zona nomor 2. Bangunan perkantoran dan pasar ya ada pasarnya nih ya. Pasarnya itu ada di zona nomor 2, berarti bukan. Kemudian pertokoan yang saya kira bangunan perkantoran tadi ya. Bangunan pertokoan dan pasar itu ada di zona nomor 2, sedangkan zona sekolah itu kan dia bisa di kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas itu lokasinya ya. Oke, aman ya teman-teman ya, aman. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan kalian ketik aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa diskusi bersama, oke, tentang teori ini. Lanjut ke nomor 34. Nah, ini 34 ya.
Penyimpangan cuaca ekstrim yang melanda Eropa dan Amerika Utara dan berdampak terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia khususnya di Bali terjadi pada unsur cuaca. Nah, kalau kita berbicara cuaca, ya kan cuaca nih, cuaca yang ini nih. Nah, kalau kita berbicara tentang cuaca adalah kondisi ya. Kondisi atmosfer dalam lingkup sempit dan waktu yang relatif cepat ya, waktu yang cepat. Nah, ini berbeda dengan iklim. Kalau iklim kebalikannya. Kalau iklim itu kebalikannya, dia waktunya lama, ya kan? Waktunya lama dan wilayahnya luas. Jadi kalau kita berbicara tropis itu kan zonasinya sekitar ekuator seluruhnya, maka itu luas. Kalau kita berbicara subtropis berarti kawasan antara 23,5 derajat ke sana, berarti itu juga luas. Tapi kalau kita berbicara iklim, musim hujan, musim kemarau, itu hanya lingkup misalkan di Indonesia sedang musim hujan, walaupun di kawasan kayak misalkan di Brazil misalkan ya, yang sama-sama di ekuator, belum tentu dia berada pada musim yang sama seperti di Indonesia. Makanya kalau cuaca atau musim itu dia berada pada kondisi lingkup yang sempit. Nah, maka di sini dipertanyakannya hanya pada faktor cuacanya aja ya. Nah, jadi penyimpangan cuaca ekstrim yang melanda Eropa. Nah, kalau cuaca ekstrim berarti kondisi atmosfernya ini adalah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang biasanya ya. Bisa terlalu terlalu besar gitu kondisinya. Misalkan kayak badai, kekeringan, kemudian hujan salju dan lain-lain. Hujan saljunya juga bukan hujan salju yang biasa, mungkinnya badai salju kayak gitu. Nah, dia melanda di Eropa dan Amerika Utara tapi berdampak terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia. Ya, jadi intinya adalah cuaca seperti apa yang di Eropa. Jadi di sini ada yang namanya cuaca kan, cuaca seperti apa di Eropa nih. Cuaca seperti apa di Eropa. Jadi kita bicara kan cuaca seperti apa di Eropa sehingga dia berdampak pada pariwisata Bali gitu kan ya. Jadi apa nih cuaca apa di Eropa nih, cuaca apa di sini, sehingga di Bali itu dampaknya karena kita berbicara di sini dampak kan ya, kita berbicara dampak berarti ada dua dampak, bisa dampak positif atau bisa ada dampak negatif gitu kan ya, negatif karena kan di soal tidak dijelaskan tuh apakah dia itu dampaknya negatif atau dampaknya positif ya. Mari kita cek sekarang. Penyimpangan cuaca ekstrim, anggaplah penyimpangan cuaca ekstrimnya apa? Nah, ini ada kekeringan dan kekeringan akibat curah hujan turun. Wah, gak mungkin ya kekeringan akibat curah hujan turun, ini gak mungkin ya. Gak mungkin ini, berarti itu salah tuh jawabannya. Karena kan gak mungkin kekeringan akibat curah hujan yang turun. Nah, yang kedua, angin tornado dan hurricane. Nah, bisa kan Eropa adalah kawasan yang paling sering terkena angin tornado dan hurricane. Kira-kira angin tornado dan hurricane itu akan berdampak nggak pada pariwisata di Bali? Oh, dampak. Kenapa? Kalau di sana, kalau di Eropa terjadi angin tornado dan hurricane, berarti pariwisata di Bali akan berkurang. Kenapa pariwisata Bali dikurang? Jadi kalau yang ini dia pengurangan ya, berkurang. Apanya? Pariwisata di Balinya. Jadi pariwisata di Bali akan berkurang akibat kawasan Eropa terkena tornado dan hurricane. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa pergi ke Bali. Penerbangannya akan dibatalkan. Jadi ini mengurangi jumlah wisatawan di Bali gitu kan ya, yang angin tornado. Suhu rendah akibat gelombang dingin. Nah, suhu rendah akibat gelombang dingin berarti ini kan kondisi kedinginan tuh di Eropa ya. Ini juga sama, dia mempengaruhi jadi kondisi ekstrim di Eropa. Nah, suhu rendah akibat gelombang dingin itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan pariwisata di Bali loh. Kenapa? Misalkan nih, saat Eropa musim dingin kan? Dingin, sementara di Bali tetap panas. Kenapa di Bali tetap panas? Karena Bali kan tropis ya.
tropis. Ya artinya orang-orang Eropa yang kedinginan pasti akan jalan-jalan ke sini gitu kan ya. Gitu. Jadi ini meningkatkan. Kalau yang tadi itu orang-orang Eropanya yang asalnya pengen ke Indonesia jadi nggak bisa karena ada angin tornado. Kalau yang ini justru orang yang tidak ingin ke Indonesia malah jadi ingin ke Indonesia, ingin ke Bali karena di sana kedinginan. Nah gitu. Badai siklon tropis gimana? Oh, badai siklon tropis ini jelas salah ya. Kenapa jelas salah? Karena kalau badai siklon tropis itu dia tidak terjadi di Eropa, sementara pertanyaannya adalah cuaca ekstrim yang melanda Eropa. Nah, bagaimana dengan yang ini? Oh, suhu tinggi akibat gelombang panas. Oh, di sini berarti kekeringan di Eropa ya. Karena di Eropa sedang musim panas, berarti di sini kan akan berkurang juga nih. Berkurang. Apa yang berkurang? Pariwisata ke Balinya. Kenapa? Contoh nih. Eropa sedang musim panas. Gitu kan ya? Eropa musim panas. Bali panas. Ya buat apa orang Eropa pergi ke sini ya kan kalau sama-sama panas. Jadi tidak ada sensasi barunya di situ. Artinya ini tidak menambah jumlah atau justru mungkin malah mengurangi jumlah wisatawan karena mereka sudah merasa nyaman di Eropa sendiri. Lah, katanya di sini apa? Nah, di sini kita lihat nih. B dan E ini sama-sama mengurangi sedangkan C ini menambah. Berarti ini berdampak negatif, yang ini berdampak negatif sedangkan yang ini berdampak positif gitu kan ya. Ya udah kita hilangkan jawaban yang sama karena ini berdampak negatif dan ini berdampak negatif berarti dua-duanya kita anggap salah. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki dampak yang sama. Artinya kan tidak mungkin ada jawaban yang sama dalam satu pertanyaan. Ya berarti kita cari jawaban yang paling benar. Ya udah ini suhu rendah. Karena saat di Eropa musim dingin ekstrim, mereka pasti akan pada pergi ke Indonesia untuk berlibur merasakan suhu yang hangat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Oke, gampang lah. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Oke, nih kita langsung next ke nomor terakhir. Kita bahas 5 soal aja di sini ya. Nomor terakhir. Nah, ini set 35. Meluasnya permukaan air laut ke Jawa ke daratannya ya, meluasnya permukaan air laut Jawa ke daratan terjadi karena ya simpel ini mah ya, logikanya gini. Kalau misalkan ini ada sebuah daratan kayak gini ya kan, sampai ke pantai gitu ya. Nah, kemudian ini ada lautnya. Laut di sini gitu. Nah, anggaplah ini perahu gitu ya. Nah, di laut ya. Nah, gimana caranya lautan ini bisa naik ke atas gitu kan ya. Ini lautnya nih. Gimana caranya lautnya bisa naik ke atas gitu ya. Nah gitu kan ya. Gimana caranya lautnya bisa naik ke atas. Ya simpel jawabannya. Kalau misalkan nih cara agar laut naik ke darat gitu kan ya, daratan. Itu kan hanya dua cara. Yang pertama gitu kan ya, laut naik, atau yang kedua daratan yang turun. Nah gitu doang nih. Yang pertama, apa yang menyebabkan laut naik? Yang menyebabkan laut naik itu salah satunya adalah pencairan es kan. Pencairan es. Artinya dengan adanya pencairan es atau yang namanya global warming, itu akan menghasilkan yang namanya muka air laut bertambah tinggi. Sedangkan apa sih salah satu faktor yang menyebabkan daratan turun? Ya berarti ini ada yang namanya ambles, bisa diakibatkan oleh hilangnya kawasan air tanah. Jadi misalkan saat air tanah ini menghilang, itu adalah zona sela tempat air tanah tersebut berada, itu dia akan hilang sehingga tanah tersebut akan ambruk. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, maka berarti di sini kan kita hanya melihat dari dua kategori itu saat air laut tersebut bisa membanjiri daratan. Yang pertama lautnya yang naik atau yang kedua daratannya yang turun. Mari kita cek nih ke jawabannya sekarang nih. Meluasnya permukaan air laut ke meluasnya permukaan air laut Jawa ke daratan terjadi karena aktifnya penumpukan magma di puncak gunung api. Wah, ini tidak berpengaruh ya. Walaupun seberapa banyak pun penumpukan magma di gunung api itu tidak akan menaikkan atau menurunkan jumlah air laut. Intensifnya sedimentasi di pesisir utara Jawa.
Kalau intensifnya pesisir ini tidak akan berpengaruh besar ya, karena nggak mungkin lo misalkan satu gunung itu ke sana kan nggak mungkin ya. Jadi ini tidak akan berpengaruh besar terhadap peningkatan muka air laut. Permukaan daratan cenderung mengalami, daratan yang turun ya kan. Permukaan daratan cenderung mengalami penurunan, yang ini betul nih. Kenapa dia bisa turun? Ya bisa bisa saja itu karena faktor hilangnya kawasan air tanah akibat pemanfaatan air tanah secara besar-besaran di kawasan perkotaan. Nah, bagaimana yang ini pembangunan gedung tinggi yang semakin intensif ini juga tidak berpengaruh ya. Perubahan permukaan air tanah yang tidak terkendali. Nah, ini perubahannya ke arah apa? Ini tidak dijelaskan ya. Lebih jelas ke yang C. Dia permukaannya cenderung mengalami penurunan. Artinya kalau tanahnya turun, otomatis air lautnya akan naik ke daratan. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai sini dulu nih pembahasannya sekarang ya. Nah, semoga bermanfaat tentunya ya, dan semoga kalian para pemburu PTN ya kan dapat memberikan hasil yang optimal ya dalam pembelajaran kalian ya. Sehingga cita-cita kalian dapat tercapai gitu kan ya. Oke, terima kasih atas perhatian ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Sekian, salam jumpa Geolopers.